Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 memperkenalkan diri. Nama saya Sumini, teman saya Maulidin Anwar, teman saya Muhammad Rasid Naja. Kami kelompok 4 bidang kuliah bisnis internasional. Kami akan menyampaikan presentasi kami dengan judul valuta asing dan pasar keuangan internasional. Di sini kita akan membahas mengenai valuta asing terlebih dahulu. Valuta asing sering kita dengar, sering kita lihat juga di televisi, bahkan mungkin di koran-koran kita juga pernah membacanya. Valuta asing pasti berhubungan dengan uang negara asing. Memang itu yang akan kita bahas. Valuta asing yaitu mengenai pertukaran atau konversi mata uang suatu negara dengan negara lain. Di sini valuta asing dalam bahasa Inggrisnya yaitu foreign exchange market atau disingkat juga dengan VALAS. Bisa kita artikan valuta asing merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama selama 24 jam berkesinambungan. Maksudnya dalam waktu 24 jam itu pasar uang itu pasti selalu terjadi. Kita ambil contoh, kalau kita mau luar negeri, contohnya ke Amerika, pasti nilai rupiah akan kita tukarkan ke dolar atau ke negara-negara lain. Berikut pihak yang membutuhkan valuta asing ini yaitu pihak eksportir dan importir yang sering melakukan transaksi perdagangan internasional tersebut. Adapun fungsi pokok dari valuta asing ini untuk membantu lalu lintas pembayaran internasional, yaitu pertama, untuk mempermudah pertukaran valuta asing serta pemindahan dana suatu negara ke negara lain. Yang kedua, karena sering terdapat transaksi internasional yang tidak perlu yang segera diselesaikan pembayarannya atau penyerahan barangnya, maka valuta asing ini memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan kredit. Yang ketiga, memungkinkannya dilakukannya hedging, atau pula seorang pedagang melakukan hedging apabila pada saat yang sama melakukan transaksi jual beli valuta asing yang berbeda untuk menghilangkan atau mengurangi risiko kerugian akibat perubahan kurs mata uang. Demikian mengenai pembahasan valuta asing. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Saudara Rasid. Kami persilakan. Ya, yang B yaitu tipe transaksi di pasar valuta asing. Pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lain disebut transaksi falas atau bahasa latinnya foreign exchange transaction, yaitu dalam transaksi dengan pelanggan non-bank. Kebanyakan bank menggunakan kutipan langsung. Kutipan langsung ini berarti harga atau jumlah mata uang tuan rumah atau domestik per satu unit, yaitu mata uang asing. Nah, di sini ada 3 tipe transaksi di pasar falas. Yang pertama yaitu transaksi spot. Transaksi spot ini merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan saat itu juga secara teoritis, meskipun dalam praktek transaksi spot diselesaikan dalam waktu 2 atau 3 hari. Nah, yang kedua di sini disebutkan transaksi forward, yaitu transaksi forward ini merupakan suatu transaksi falas di mana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang. Nah, yang ketiga yaitu swap. Swap ini merupakan suatu persetujuan di mana dua partisipan
sepakat untuk membayar kewajiban atau menerima pendapatan dalam periode tertentu. Nah, yang C di sini yaitu pengertian pasar keuangan internasional. Pasar keuangan merupakan mekanisme pasar di mana dimungkinkannya bagi seseorang atau korupsi untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan atau saham atau obligasi. Dan dalam sekuritas, komoditi juga memungkinkan untuk dapat melakukan pembelian dan penjualan atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian dan pertambangan. Pasar keuangan internasional merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli yang subjeknya adalah antar negara untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara lain penjual dan pembeli atau over the counter. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Maulidina Anwar. D. Motif menggunakan pasar keuangan internasional. Terdapat beberapa motif terjadinya pasar keuangan internasional yang menjadi alasan terjadinya transaksi keuangan antar negara. Di antaranya adalah yang pertama, motif untuk memberikan kredit dalam pasar asing, dan yang kedua, motif untuk meminjam dari pasar asing. Nah, untuk motif untuk memberikan kredit dalam pasar asing terdapat beberapa poin. Yang pertama, tingginya tingkat suku bunga asing. Beberapa negara mengalami kekurangan dana pinjaman sehingga menyebabkan tingkat bunga di negara tersebut menjadi tinggi. Poin kedua, taksiran kurs mata uang. Pada umumnya, kreditor akan memasukkan modalnya pada negara di mana mata uangnya diharapkan akan menguat terdapat mata uang kredit tersebut. Kreditor akan memperoleh manfaat saat mata uang hutang menguat terhadap mata uang kreditor. Yang ketiga, diversifikasi internasional. Manfaat dari diversifikasi internasional adalah dapat mengurangi kemungkinan kebangkrutan para peminjam secara bersamaan. Kedua, motif untuk meminjam dari pasar asing. Poin utamanya adalah tingkat suku bunga yang rendah. Beberapa negara memiliki pasokan dana yang cukup besar sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang relatif rendah. Kemudian, taksiran kurs mata uang asing. Apabila mata uang lokal akan terdepresiasi terhadap mata uang asing, maka MNC akan melakukan pinjaman dalam mata uang lokal. Kemudian yang E, jenis-jenis pasar keuangan internasional. Transaksi internasional semakin diperlancar dengan tumbuhnya berbagai pasar keuangan internasional. Masing-masing pasar ini mempunyai spesialisasi yang berbeda dalam fungsinya sebagai perantara unit ekonomi yang memiliki kelebihan dana dan unit ekonomi kekurangan dana. Jenis-jenis pasar yang dikenal dalam pasar keuangan internasional adalah yang pertama, pasar valuta asing. Untuk pasar valuta asing adalah pasar yang menyediakan sarana fisik dan institusional untuk melakukan perdagangan valuta asing, menentukan nilai tukar dan menerapkan manajemen valuta asing. Nah, fungsi pasar valuta asing itu sendiri adalah yang pertama, mentransfer daya beli antar negara. Yang kedua, mendapatkan dan menyediakan kredit untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Dan yang ketiga, sebagai wahana untuk meminimalkan resiko karena perubahan nilai tukar. Para pelaku valuta asing. Pasar valuta asing dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pasar bank, pasar klien. Transaksi antara bank melibatkan jumlah yang jauh lebih besar daripada transaksi di pasar klien atau pasar eceran. Dalam masing-masing golongan terdapat 5 kategori partisipan, yaitu yang pertama, bank dan non-bank yang bertindak sebagai dealer. Yang kedua, perusahaan atau individu. Ketiga, spekulan dan arbitrator. Yang keempat, bank sentral. Dan yang kelima, pialang valuta asing. Untuk tipe-tipe transaksinya itu ada 3. Yang pertama, transaksi spot. Yang kedua, transaksi forward. Dan yang ketiga, transaksi swap. Yang kedua, pasar euro currency. Pasar euro currency memudahkan transfer dana internasional, khususnya yang berjangka waktu pendek. Dalam pasar ini, bank-bank komersial memakai perantara menerima deposito berjangka pendek dalam berbagai mata uang, kemudian memanfaatkan dana ini untuk disalurkan dalam kredit yang berjangka pendek. Yang ketiga, pasar euro kredit.
Pasar Eurokredit melayani unit ekonomi yang kekurangan dana, terutama dalam kredit jangka menengah. Syarat pinjaman jangka menengah biasanya lebih dari 1 tahun dan masa jatuh tempo umumnya 5 tahun. Kemudian pasar Eurobond. Pasar Eurobond memudahkan transfer jangka panjang dari pihak yang kelebihan dana kepada yang kekurangan dana. Dengan kata lain, pasar Eurobond kekosongan penyediaan dana jangka panjang yang tidak dapat diberikan oleh pasar Eurensi dan Eurokredit. Nah, kemudian untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh Saudara Sumini. Pada Saudara Sumini saya persilakan. Baiklah, kita akan menyimpulkan materi kita mengenai valuta asing dan pasar keuangan internasional. Tadi sudah kita membahas mengenai valuta asing, yaitu mengenai pertukaran uang suatu negara dengan negara lain yang kita contohkan tadi rupiah dengan dolar ataupun dengan mata uang lainnya. Dan berikutnya mengenai pasar keuangan internasional, yaitu pertemuan antara pembeli dan penjual yang subjeknya adalah antar negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dan berbagai cara termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli. Demikian presentasi kami mengenai materi valuta asing dan pasar keuangan internasional. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.